Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan yang baru sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Untuk yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Saat ini gegap gempita suasana pilpres. Tujuannya apa? Untuk memilih seorang pemimpin. Nah, pemimpin itu harus tangguh dalam segala hal. Selain encer otaknya, ketangguhan seorang pemimpin itu harus menjadi prioritas ya. Kita semua tahu saat ini ada 3 kandidat yang sedang berkompetisi untuk memenangkan RI 1. Paslon 1, 2, dan paslon 3 ya. Kita sebagai rakyat Indonesia bisa menentukan mana di antara ketiga paslon tersebut yang betul-betul terbaik ya. Memang di sini tidak ada manusia sempurna. Semua pasti punya cacat dan celah. Jadi jangan berharap ada manusia sempurna untuk memimpin bangsa ini. Tapi tentu saja kita punya gambaran ya, yang bisa sebagai analisa atau sebagai pilihan yang punya etika dan rekam jejak yang baik ya. Jadi dalam hal ini ya, terutama kita harus memilih pemimpin, jangan sampai istilahnya milih beli kucing dalam karung ya. Maka dari itu harus hati-hati karena 280 juta rakyat Indonesia saat ini akan menjadi tanggungan jadi seorang pemimpin. Kita wajib untuk mengetahui karakter pribadi serta bagaimana rekam jejaknya. Nah, perlu kita analisa atau kita pikirkan. Maka saya memutuskan untuk memilih Pak Ganjar sebagai pilihan saya. Kenapa? Karena Pak Ganjar sudah teruji. Jadi DPR 10 tahun. Jadi gubernur juga 2 periode. Torehan prestasi banyak ya. Jadi bagi kita para kaum pemikir untuk memilih Ganjar ya, sebagai penerus Pak Jokowi, tentu tidak salah. Kecerdasan Pak Ganjar menuntaskan segala permasalahan di masyarakat. Kegesitan dari Pak Ganjar mengemban amanat rakyat, keloyalan dan kedekatan terhadap rakyat itu sudah terbukti ya. Saat memimpin Jawa Tengah sangat tegas terhadap segala kedzaliman ya, dan sangat anti terhadap korupsi. Apabila kita tahu paslon nomor 3 ini saat ini merangkul Pak Mahfud MD, yang kita semua tahu beliaunya adalah segudang pengalaman, baik prestasi maupun rekam jejaknya. Beliau pernah duduk di legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Ditambah wawasan agama beliau, hal itu semakin menambah keyakinan saya bahwa Indonesia kelak bila sampai dipimpin kedua tokoh ini akan bisa menjadi mimpi-mimpi para pendiri bangsa yang selama ini selalu menjadi impian masyarakat Indonesia, yang adil, rukun, tentram. Nah, di sini kita bisa bandingkan ya, dengan para kandidat lainnya, misalnya seperti Pak Prabowo. Kita semua tahu bagaimana rekam jejak beliaunya ya. Setelah karakternya seorang Prabowo, dirinya menjadi Menteri Pertahanan bukan karena prestasi atau rekam jejak kemiliteran yang baik, tapi karena belas kasihan dari Pak Jokowi. Mungkin ya, karena dianggap gagal berkali-kali, dikalahkan oleh Pak Jokowi 2 kali. Dan karakter Pak Prabowo itu kan sudah tahu, emosian ya. Pak Prabowo juga kita semua sudah tahu sebatas mana dia punya visi misinya ya. Untuk memecahkan masalah juga kita sudah lihat dalam
5 tahun terakhir ini semenjak jadi Menhan, apa yang pernah diperbuat untuk bangsa ini. Hanya sekedar ngabisin anggaran-anggaran, belanja sana sini. Jadi kita harus menentukan sikap di Pilpres tahun 2024. Jangan sampai dilewatkan ini kesempatan yang sangat baik sekali agar supaya Indonesia sesuai dengan relnya bisa maju jadi negara maju di tahun 2045. Nah, maka dari itu jangan salah pilih, jangan, sekali lagi, jangan salah pilih. Harus berhati-hati di dalam menentukan dengan menimbang. Kalau bahasa Jawa itu kan ada bobot, bebet, itu harus suatu hal landasan ya. Bibitnya bagaimana, bobotnya arti intelektual, kecerdasannya bagaimana, cara pandang ke depan juga bagaimana. Nah, ini kami mengajak untuk teman-teman semua mengevaluasi sebelum tanggal 14 Februari nanti menentukan coblosan. Jangan sampai menyesal di belakang, karena penyesalannya ada di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran. Maka dari itu, mari kita sama-sama berpikir jernih. Jangan kita menonjolkan ego, jangan kita menonjolkan arogansi, tapi kita pikirkan untuk Indonesia ke depan. Ya, sekali lagi, ini bukan tentang Ganjar, bukan tentang Mahfud, tapi ini tentang Indonesia dan untuk anak cucu kita. Ya, jadi kita paham semua. Saya tidak menyalahkan orang punya pandangan di 01, 02, tapi coba kita renungkan, jangan pakai emosi, rekam jejak bagaimana, kedekatan dengan rakyat bagaimana. Semua di media massa sudah berhambur. Kalau kita semua pakai kejernihan pikiran, tidak ada tendensi apapun, saya yakin Ganjar akan jadi pilihan. Kecuali dari orang-orang tertentu yang sudah menerima apa-apa, ya itu lain, karena dia sudah mendapatkan sesuatu. Jadi sekali lagi, ayo kita pikir, pakai pikiran jernih, satukan tekad untuk menjadi pemimpin yang bisa menjalankan visi misi Indonesia emas di tahun 2045. Terima kasih. Merdeka.